Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asraruhum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjamaah ya di sini dalam rangka halal bihalal, pembukaan pengajian tasawuf, dan saya nunut secara keluarga saya untuk kebetulan hari ini bareng dengan haulnya ayahanda saya dan kakek saya sekalian baik kakek dari ibu maupun dari ayah. Tadi disebutkan dalam tahlil kakek saya yang dari ibu itu Mbah Kiai Ahmad Budairi di Gading Madiun sana, dan ibu Mbah Nyai Siti Rohmah. Kemudian yang dari Prambon Nganjuk itu Mbah Yai Imam Mukhtar, Mbah Munadi Mukhtar, dan Mbah Nyai Sofiyatun, serta ayah saya sendiri yaitu Mbah Kiai Abdul Khalik. Nah, saya terima kasih sekali atas tahlil yang Bapak Ibu bacakan semuanya. Semoga Allah menerimanya, dan seperti di dalam doanya tadi, semoga kuburnya diterangkan dan dibukakan pintu-pintu surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita halal bihalal. Ya, halal bihalal itu dalam rangka kita itu kembali ke fitrah. Lalu kita wujudkan nuansa fitrah ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, kita ini disebut setelah bulan suci Ramadan Idul Fitri. Maka di dalam suasana ruhaniyah kita di bulan suci Ramadan kemarin, itu seperti di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa rahmah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, itu suasana Ramadan. Bergegaslah ya, bergegaslah untuk meraih ampunan Allah. Suasana Ramadan. Wa jannah, dan surga. Itu puasa Ramadan yang luasnya ya seluas langit dan bumi. Nah, jadi ampunan Allah kalau kita puasa puasa secara syariah yaitu di bulan suci Ramadan ya, tapi puasa secara tasawuf daiman abada kan ya. Selamanya batin kita ini diusahakan berpuasa. Baik bulan suci Ramadan, siang malam berpuasa. Batin tapi. Apa puasanya? Puasa dari segala hal selain Allah. Jadi makanya disebutkan bisa ini farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Satu ketika berbuka, dua ketika inda liqa'i rabbih, ketika ketemu Allah. Kapan ketemu Allah? Tidak menunggu besok di akhirat. Ketika Anda sedang menyingkirkan
segala hal selain Allah dari hati kita, itu sebenarnya kita sedang bertemu Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu semuanya. Ya sekarang ini, ya besok, ya nanti ya. Liqa Rabbi, liqa. Nah itu. Nah karena itu suasana liqa inilah suasana fitrah. Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra wad-dharra. Nah, ini menjelang Lebaran, yaitu yang menafkahkan hartanya baik suka maupun duka. Kapan ya bayar zakat fitrah ini dan seterusnya. Dan di dalam suasana puasa itu wal kadhiminal ghaidha, dan yang menahan amarah. Ya, poso-poso tahan amarah. Tahan. Setelah Lebaran harus lebih ditahan lagi gitu. Jangan wah ini sudah Lebaran marah nggak apa-apa gitu, jangan. Wal kadhiminal ghaidha. Habis itu Lebaran wal afina 'anil nas halal bihalal. Ya, saling memaafkan sesama manusia. Jadi halal bihalal dalilnya ya di Quran, ya. Wal afina 'anil nas. Memaafkan sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Maka tanda-tanda puasa kita diterima, ya, tanda-tanda kita ini benar-benar kembali ke fitrah, itu adalah kita terus-menerus menjadi muhsin. Muhsin secara vertikal adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau ketika beribadah seakan-akan memandang Allah. Itu tanda-tanda kita muhsin. Itu juga ketika kita beraktivitas seakan-akan Allah itu hadir nyata, memang nyata dan hadir, tapi seakan-akan Anda melihat Allah di balik seluruh aktivitas Anda. Jangan sampai kita kehilangan Gusti Allah. Kehilangan Allah. Ihsan secara horizontal, ya kita menolong sesama, terutama menyayangi sesama, memaafkan sesama, mendoakan sesama, membantu sesama. Itu namanya ihsan secara sosial. Kenapa saya harus membantu dia? Kenapa harus mendoakan dia? Memaafkan dia? Memohonkan ampunan pada Allah dosa-dosa dia? Tetanggaku, saudaraku, ini karena di balik mereka ada Allah. Ya, di balik mereka ada Allah. Nah itu baik. Jadi ini halal bihalal kita, semoga kita kembali ke fitrah. Fitrah itu satu alam yang luar biasa. Alamul fitrah namanya. Alam fitrah itu di mana dan kapan, situasinya seperti apa. Kita kan setiap tahun kembali ke fitrah, dikit-dikit kembali ke fitrah. Apa ini alam fitrah ini? Alamul fitrah itu alam azali. Alam azali, alam di mana seluruh umat manusia itu memandang dan menyaksikan Tuhannya, menyaksikan Allah. Kapan itu? Fi yaumi, di sebuah hari.
ketika Allah bertanya di sebuah waktu, Allah bertanya kepada kita itu di alam fitrah. Kapan Allah bertanya? Di alam fitrah. Di kapan? Zaman kapan? Di zaman fitrah. Zaman yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi mauludin di sini maksudnya yang dilahirkan adalah ruhaniyah kita. Alastu birabbikum, Allah bertanya, aku ini Tuhanmu bukan? Qalu bala syahidna. Benar Tuhan, semua menjawab. Manusia enggak, satupun yang tidak menjawab di alam fitrah itu. Bala syahidna. Enggih Gusti, iya Allah. Benar, Engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan Engkau. Jadi alam fitrah itu alam musyahadah sebenarnya. Alamul ma'rifah. Maka kita kembali ke fitrah. Habis bulan suci ini, habis semua digusur semua dari batin kita, ya musyahadah mestinya. Ya ma'rifah mestinya. Ya, ini alamul fitrah namanya, kembali ke fitrah. Nah, sekarang gimana kita wujudkan? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar itu beliau mengatakan ada satu alam. Dengan istilah lain, alam fitrah ini isinya apa sih? Isinya adalah tiflul ma'ani. Apa itu tiflul ma'ani? Bayi maknawi artinya. Tapi jangan Anda bayangkan bayi lahir ya, berbentuk. Walaupun setiap bayi itu dilahirkan dalam situasi fitrah. Belum berdosa soalnya. Nah, makna ruhaninya adalah tiflul ma'ani, bayi ruhaniyah. Di alamul muqaddasah, di alam suci di sono. Ruhani kita masih suci di alam azali, di alam fitrah. Begitu kita ditanya oleh Tuhan, aku ini Tuhanmu bukan? Enggak, langsung gitu. Nggak ada mikir-mikir sebentar. Menurut logika, engkau ini Tuhanku bukan ya? Tak hitung menurut matematika gimana? Nggak ada. Langsung refleks. Bala. Nah, kita ini alam fitrah kita itu ya, kira-kira kalau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong orang-orang yang ngaku beriman. Kita ini beriman apa enggak? Ngaku beriman kan? Kalau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang beriman. Kita ini mengatakan, ya Allah, labbaik ya Allah, ya saya datang Allah. Nah itu fitrah Anda. Tapi kalau ntarlah saya main HP dulu kurang dikit ini. Gitu. Oh saya lagi nanggung ini. Urusan masih banyak, problem masih banyak. Nah, ini alam fitrah kita ini terpenjara akhirnya. Alasan hawa nafsu ini loh banyak. Hawa nafsu ini yang bikin lapisan-lapisan nutupi alam fitrah kita. Makanya di puasa itu nafsu itu dibongkar. Dibersihkan, dikendalikan betul, supaya benar-benar mengenal fitrah kita. Jangan-jangan Anda nggak kenal diri Anda. Siapa yang kenal diri Anda, kenal fitrah berarti. Kenal fitrah, bala syahidna. Benar, Tuhan, aku memandang. Kenal Allah itu namanya. Nah, nih, jadi mari kita wujudkan. Rasulullah SAW dawuh, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang itu dicintai juga oleh Allah. Rasulullah itu nabi kasih sayang. Rasulullah. Bahkan Rasulullah disebut ainur rahmah, nyatanya rahmat.
Nyatanya kasih sayang Rasulullah. Karena nyatanya kasih sayang, maka Allah itu menjejer, menyandingkan nama beliau di setiap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Muhammad ini nyatanya rahmatku. Kata Allah begitu. Nyatanya rahmatku yuk kamu Muhammad. Jadi kalau kamu tidak disebut, manusia nggak bakal dapat rahmat. Ngapain sih pakai Muhammad segala, pakai Rasulullah segala, pakai sholawat segala, bahkan mungkin begitu. Duh, kalau nggak ada beliau, alam semesta, surga, neraka, arash, lauhul mahfud, al-qalam, sampai semut-semut, rumput, nggak pernah ada di dunia ini. Nggak pernah ada. Makanya kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bahkan karena beliaulah nyatanya rahmat. Jadi untuk melihat indahnya matahari, Anda nggak bisa melihat matahari ulang. Nggak ada indah-indahnya matahari. Ada purnama, bulan. Lalu kita faham dengan indah tentang matahari itu. Ada Rasulullah sebagai bulan bagi cahaya Allah. Sehingga kita faham, lalu kita beriman. Kita taat, kita patuh, kita cinta. Coba langsung dari Allah beleng, kobong nanti. Kayak Nabi Musa, Tuhan saya pengen lihat engkau. Ambiar. Makanya itulah perlunya tawassul. Ya, tawassul. Rasulullah itu adalah nyatanya tawassul. Kanjeng Nabi. Orang menolak tawassul, kita aja mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tawassul. Ya, itu maka perbanyak sholawat. Sholawat. Karena beliau adalah cerminnya Allah. Nyatanya cerminnya rahmat, cahaya Allah mantulnya ke kita semua. Jadi kalau kita ini sudah sering nggak baca sholawat Nabi, wah ampun ya, ampun sampean kudu njaluk ngapura ning Gusti Allah. Berarti kita sedang bersembunyi dalam kegelapan dan mengira kita ini ada dalam cahaya. Ini kalau nggak mau pada sholawat. Jangan sampai sholawat nunggu sesuatu miracle, sesuatu yang istimewa. Apa ini faedahnya sholawat? Apa istimewa? Apa fadilahnya? Saya bisa dapat apa? Waduh, malu-maluin kita ini sebagai umat Muhammad. Sholawat kok nunggu fadilah. Malu kita. Satu sholawat kalau ditukar surga seisinya masih berat satu sholawat ini. Loh, sampean kok masih pengen nukar dengan dunia? Pak, saya pengen bisnis lancar, sholawat berapa kali Pak? Astagfirullahaladzim. Ini namanya meremehkan sholawat. Sholawat penuh cinta, penuh syukur, penuh ridho. Nih, makanya orang-orang yang penuh kasih sayang bukan ngelus-ngelus, lembut gitu ya, bukan ya. Itu kasih sayangnya, nanti jangan sampai banyak loh orang mencintai dengan salah. Contohnya cinta monyet. Ya cinta monyet itu. Si monyet lihat ikan dalam kolam. Kasihan katanya ikan itu, bisa mati dia. Saking sayangnya monyet pada ikan, dientaslah ikan itu.
diletakkan di daratan di atas batu. Mati akhirnya ikan. Itu mencintai, menyayangi dengan cara yang salah. Ya, nah, itu nih ibu-ibu terutama jangan sampai menyayangi putra-putranya dengan cara yang salah. Akhirnya mati itu ikan. Jadi itu pelajaran berharga. Jadi Rasulullah SAW marah pun karena cintanya kepada umatnya. Semuanya karena cintanya. Bahkan seluruh teladan perjuangan beliau karena cintanya pada umat ini. Karena Nabi adalah Ainur Rahmah, maka marilah ketika kita itu mendownload Rasulullah, ya, mendownload cahaya nurul Rasul, maka kita menjadi ar-rahimun, orang-orang yang penuh kasih sayang. Itu kita juga akan langsung dilimpahi kasih sayangnya Allah. Irhamu man fil ard. Karena itu cintai oleh kepada orang-orang di muka bumi ini. Sayangi. Nyayangi orang di muka bumi. Oh, kalau orang itu salah ya diingatkan. Itu sayang namanya. Kalau dia lapar ya kita kasih makan, kita tolong. Itu sayang. Kalau dia bodoh kita pandaikan. Itu sayang. Kita kalau dia mau celaka ya kita harus saut dia. Saya sering mencontohkan anak kecil main layangan. Ya. Wah, seneng. Sampai akhirnya mau ditabrak sepeda motor. Kita saut si anak kecil itu. Kaget, dia nangis saking kagetnya. Karena kita saut katanya sakit. Dan dia bilang, wah mas ini bapak ini jahat. Saya mau ngambil layangan yang paling saya cintai tadi. Apa yang terjadi? Ya Allah, aku ini karena sayang sama kamu. Kalau nggak saya saut kamu tadi ditabrak sepeda motor. Nah itu juga Allah kadang-kadang juga begitu sayang kepada kita. Jangan sampai kita itu menilai kasih sayang Allah itu yang enak-enak, yang asik-asik, yang sesuai dengan impian dan seleraku. Kalau nggak sesuai berarti Allah lagi nggak sayang. Itu cara kita memahami kasih sayang Allah yang salah. Enak nggak enak, Allah itu cara mencintai kita. Jangan sampai kita salah memahami kelembutan dan kasih sayang Allah kepada kita dengan cara yang salah pula. Yarhamkum man fis sama, kalian juga akan dilimpahi kasih sayang. Siapa man fis sama? Malaikat, para roh-roh suci. Itu mendoakan kita semua. Dan khususnya hakikat man fis sama adalah Allah. Itu. Jadi Bapak sekalian, karena itu kelanjutan ayat yang saya bacakan tadi, alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Wal 'afina 'anil nas yuhibbul muhsinin. Itu adalah wujud. Yang penting wujudnya adalah tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Apa artinya kita sebel dendam sama sesama? Toh besok di surga jadi tetangga Anda. Ya enggak? Tetanggaku juga dia. Nah sedangkan di surga dendam, iri dengki, cemburu, sebel enggak ada semua. Gitu. Karena surga itu full rahmah. Nah, jadi benar-benar jadi bayi kita, ya. Jadi bayi. Lihatlah orang-orang yang Anda sebeli seperti bayi. Anda kalau lihat bayi kan nggak ada yang sebel. Bayi siapa aja rasanya seneng, gitu ya. Oh ini suamiku bayi gede dong, gitu.
Jadi itulah awal kita belajar memaafkan kepada sesama itu seperti itu. Apalagi di ayat lain ya, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka dengan kasih sayang dari Allah, kalau kita menerai kasih sayang dari Allah, lintalahum, hatimu akan lembut. Maksudnya hatimu akan lembut apa? Hatimu akan memandang yang lain penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Nah, kalau kamu keras kepala dan keras hati, kalau bahasa Jawa, kalau ndasmu atos. Nah, gitu ya. Wong ndase atos ya misalnya. Itu kan ada makanya. Itu artinya faddan ghalidhal qalbi itu. Lam faddu min haulik, mereka akan takut lari semua dari sisimu. Anda sebagai dai ngajak kebaikan dengan bahasa yang keras, penuh ancaman, lari kabeh. Itu diingatkan betul oleh Al-Quran. Karena itu fa'fu anhum. Maka ini saya tulis itu di depan sana. Apa itu apa ini namanya? Di pamflet itu sebelah kanan itu. Etika adab berkomunikasi. Nah, contoh itu. Sebelum Anda mau berkomunikasi lewat handphone, mau ngomong, mau ketemu orang, mau meeting, berkomunikasi. Apa? Satu, kasih sayang. Fabima rahmah. Hindari keras kepala dan keras hati. Hindari. Itu penghalang seluruh komunikasi. Maafkan orang yang mau Anda telepon, mau ajak komunikasi, Anda harus memaafkan dulu. Enggak cukup memaafkan, wastaghfir lahum, ya Allah ampuni dosa sahabatku ini yang mau saya telepon. Ampuni ya Allah dosa dia. Mungkin Anda nggak pernah melakukan itu. Mau nelpon orang jaluk ning ngapura orang ya, itu wastaghfirlah. Baru wasyawirhum fil amri, musyawarah itu baru Anda komunikasi. Assalamualaikum, halo, ini. Habis itu ada deal misalnya, oke. Faida azamta, Anda punya azam pasti. Habis ngobrol, habis meeting, punya azam, pasti punya tekad. Oh, ini. Fatawakkal ala Allah. Serahkan tekad Anda kepada Allah. Ya Allah, aku punya tekad dengan si A tadi begini, mau bikin ini. Serahkan pada Allah. Jangan dipikir tuh sehari semalam sampai nggak bisa tidur. Serahkan pada Allah. Pikir dipikir. Hati serahkan pada Allah. Nanti mengerjakannya itu ringan. Ya. Ringan. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah kita, kalau para Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah, itu adalah ainur rahmah, nyatanya rahmah. Maka siapakah ketika beliau tidak ada yang menjadi ainur rahmah? Ya para pewarisnya. Al ulama ay billah warathatul anbiya. Ulama-ulamanya Allah itu adalah ulama yang mencerap seluruh nilai-nilai dan kehidupan cahaya Rasul itu di dalam jiwanya. Itu yang disebut warathatul anbiya, bukan yang lain. Al ulama billah. Yes, gampangnya inilah. Para ulama yang ketika dia
dengan ilmunya. Dia merasakan ilmunya ini ya dari Allah. Aku belajar ini juga karena dari Allah. Dan tujuan belajarku untuk menuju kepada Allah. Dan menghantar orang-orang lain menuju kepada Allah. Dan ketika mengajarkannya juga merasakan hadir dan kebersamaan Allah. Itu namanya billah. Itu begitu. Nek gak ngono, nah gitu ya. Kalau gak gitu, mungkin ampang aja. Iya sih itu bener sih. Tapi ampang, hilang aja. Karena tidak ada kesertaan ilahiyah. Yang disadari, bukan yang di teori. Disadari itu betul-betul ar-rasikhun. Ar-rasikhun itu orang-orang yang masuk betul nuansa ilahiyahnya itu. Nah, itu. Jadi maka disinilah Bapak sekalian, kita kembali ke fitrah ini ya. Wujud pertamanya adalah membangun kembali kasih sayang yang hilang. Ya, terutama ruang kasih sayang dari Allah ini rupanya sudah lama nggak kita buka. Ayo kita kembalikan lagi. Dan pandang kita ke depan. Ke depan apa? Ya ilallah. Menuju kepada Allah kita ke depan. Sulit nggak Pak ya menuju kepada Allah? Kalau menuju kepada Allah bersama alam pikiran kita, cara kita, akal rasional kita, bahkan dengan selera dan hawa nafsu kita, nggak bakal nanti nyampe kepada Allah. Gimana? Ya harus billah ya bersama Allah. Bersama Allah, bersama Nabi dan Rasulnya Allah, bersama ajaran Allah, bersama asma dan sifat, serta af'alnya Allah. Nggak ada yang sulit. Karena itu Allah yuhibbul yusra, mencintai yang ringan. Yang ringan yang bagaimana ya? Yang bersama Allah. Nek sampean bersama dunia, bersama pikiran Anda abot. Mau melangkah kepada kebaikan terlalu mikir-mikir. Untungnya apa ya saya ya? Saya nanti rugi kalau korban ini. Karena apa? Bersama dunia. Bersama kepentingan. Abot. Nanti masuk surga juga berat. Ada kan orang masuk surga itu jalannya ngesot. Pelan-pelan. Abot soalnya. Karena ketika dibukakan pintu surga oleh Allah. Hai hambaku, ayo tak buka pintu surga, masuklah. Aduh Tuhan, ngapain sih masuk surga? Gitu ketika di dunia. Entar sajalah. Kalau sudah tua katanya gitu. Begitu tua gampang masuk angin dia. Penyakitnya banyak. Dikit-dikit, wah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini halal bihalal, kemudian kita mengawali pengajian, insya Allah nanti kita ini kan ada program bulanan per kelompok ya. Setiap minggu siang, tapi insya Allah yang rutin nanti saya tetap akan keliling, tapi mungkin sedikit saya kurangi. Nah, saya banyak ngaji soalnya di Mahat Ali ini, jadi banyak ngepenin para mahasantri. Tetapi kitab-kitab Ibnu Athaillah akan terus kita kaji. Mungkin di Cakung contohnya itu ya, Al-Qasdul Mujarrad sampai sekarang belum khatam juga. Kalau di Sunter Al-Qasdul Mujarrad udah khatam belum ya? Belum juga, tinggal dikit kalau salah. Yang lain hikam semua masih. Ya, di sini juga al-hikam. Jadi karya-karya Ibnu Athaillah usahakan kita khatamkan. Nanti misalnya ada yang sudah khatam al-hikam, kita mengkaji kitab
Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, karya beliau juga. Ada lagi ada 6 kitab beliau. Nah, itu kalau kita khatamkan insya Allah kita hayati khatam juga sebenarnya hati kita. Khatam juga. Terutama Al-Hikam ya, Al-Hikam. Al-Hikam ini kitab yang setiap abad selalu ada pensyarah. Mulai 1 abad setelah beliau wafat ada pensyarah. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Contohnya Syekh Ahmad Zarruq, itu pensyarah kedua Al-Hikam. Beliau setiap mau mensyari Al-Hikam itu selalu sungkan. Berarti sungkan. Sungkan itu, aduh, saya rasanya nggak tawaduk saya. Mensarai hikam ini saya nggak tawaduk dengan Ibnu Abbad Ar-Rumdi, pensyarah pertama. Ghaithul Mawahib itu syarah hikam pertama. Setiap mau mensyarahi, rasanya saya nggak tawaduk saya. Nah itu loh, saking ikhlasnya para pensyarah Al-Hikam. Jadi kalau ada syarah hikam itu banyak, kok tidak memberi barokah kepada para mengkajinya, mereka itu nggak jadi mensyarah. Kalau dipaksa menjadi syarah Al-Hikam, biasanya ya hanya muncul sekali, habis itu nggak ada yang mengkaji. Makanya syarahnya Ibnu Ajibah, syarah Syarqawi, Ibnu Abbad, Syekh Zarruq itu luar biasa. Itu. Jadi oleh karena itu ketika yang kita baca adalah para mukhlasin, orang-orang yang diberi ikhlas oleh Allah dalam mensyarah, nah kita tinggal ngaji. Semoga kita dapat barokah nurul ikhlas beliau-beliau itu lalu melimpah pada kita. Dan insya Allah nanti di mungkin di Bogor ini ada satu halakoh lagi di Pakintongan ya. Pakintongan itu pondoknya Mama Falak Bogor. Teman-teman yang di Ciumas di Kota Bogor bisa gabung aja langsung di sana. Nggak tahu nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya akan ngajar Al-Hikam di sana di Pakintongan Al-Falak ya, pesantren Al-Falak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kembali sebagai pembukaan pengajian tasawuf ini. Mari kita niati ya, nawa itu sama-sama kita ini belajar li ridho illah, untuk meraih ridhomu Allah. Berangkat dari rumah, ya Allah, aku mohon ridho dalam rangka meraih ridhomu ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kita ini kemana aja, ilahi anta maksudi, ya Tuhan, tujuanku engkau Tuhan. Diingat-ingat itu. Saman mau belajar apa, berangkat kerja ya, ilahi anta maksudi. Tuhan, walaupun aku ke kantor, tujuanku engkau Tuhan. Gitu loh. Ke pasar, ke pabrik, Tuhan, tujuanku engkau Tuhan. Harus gitu. Wa ridho kamatlubi, ridho yang aku cari. Hidup ini kalau jerih payah, keringat, pikiran, tapi kalau tidak dalam rangka mencari ridho Allah, kita mau cari ridhonya siapa? Ya. Ridhonya nafsu, ridhonya setan. Ya. Wah, gawat ini, gelap ini peradaban. Ya. A'tini ya Allah, berikanlah kepadaku mahabbataka, cintamu ya Allah.
Kenapa engkau harus memberikan cintamu kepadaku? Karena tanpa cinta yang engkau berikan kepadaku, aku nggak bisa mencintaimu. Sampean pengen mencintai Allah, jungkel kaya Allah, nggak bisa. Ya apa sih carane seneng nih Gusti Allah? Aku kepengen rindu, kok nggak bisa ya? Aku pengen merasakan cinta, kok nggak bisa ya? Iya, wong cinta itu datangnya dari Allah. Karena kita pohon, ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku. Tanpa cintamu yang kau berikan padaku, aku nggak bakal bisa mencintaimu, Allah. Mohon, ya, mohon. Wa ma'rifatak dan ma'rifatmu, mohon ya Allah, berikanlah ma'rifatmu padaku. Aku nggak bisa kenal engkau. Walaupun 7 lautan ini jadi tinta, ya, seluruh alam semesta ini jadi kitab, gitu ya. Yang isinya adalah cara mengenalmu. Kalau tanpa engkau memberikan pengenalan kepadaku, makrifat kepadaku, aku juga nggak bakal bisa mengenalmu. Mohon pada Allah, ya Allah, dini mahabbataka, berikanlah cintamu kepadaku, wa ma'rifataka, dan ma'rifatmu padaku. Nih, gara-gara orang tidak memahami bahwa ma'rifah itu datangnya dari Allah, banyak orang mengklaim menjadi ahli ma'rifat. Ya, ini saya sudah ma'rifat. Gara-gara dia apa? Dia nggak tahu bahwa mengenal Tuhan itu harus dari Allah. Ya. Maka para filosof, para pemikir dunia, mulai zaman Yunani kuno sampai sekarang, tidak ada yang bisa menciptakan agama. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Karena apa? Jangan bagaimana menciptakan agama, wong kenal Tuhannya saja nggak bisa. Dia mungkin mengakui Tuhan itu ada, tapi dia nggak bisa kenal. Karena dia anggap mengenal Tuhan pun dengan caranya. Ini banyak anak-anak muda, bahkan sebagian di Indonesia, apalagi di Eropa, banyak yang orang tiba-tiba jadi ateis. Gara-gara dia memaksa dirinya, pikirannya, untuk mengenal Tuhannya dengan caranya. Bukan melalui agama. Nah, ini ya. Maka kembali lagi, Al-Hikam menyebutkan min alamatil i'timad al-amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Tanda-tanda orang yang i'timad kepada amal. Ini Ibnu Athaillah luar biasa loh ya. Mengatakannya bukan min alamatil i'timadi ala Allah atau min alamatil i'timadi billah, tapi alal amal. Gitu. Jadi menggunakan pembuktian terbalik istilahnya kalau sekarang, ya. Pembuktian terbalik beliau. Ini menggunakan teori kontra intelijen, gitu ya. Tanda-tanda orang yang masih iktimat pada amal. Iktimat pada amal itu adalah nuqsanur roja inda wujudi zalal. Harapannya nipis banget ketika dia habis kepleset berbuat salah. Tuhan, aku kayaknya aduh nggak enak kalau sholat malam ini, banyak dosaku. Tiba-tiba begitu. Itu bisa lama-lama putus asa orang itu nanti. Atau sebaliknya, Tuhan, saya sudah beres ibadahku. Nah itu iktimat pada amal ini.
Lalu dia ingat-ingat amal kebaikannya yang sudah dia lakukan kemarin-kemarin. Saya sudah puasa begini, sedekah begini, berbuat ini, itu, dan seterusnya. Lalu akhirnya apa? Dia nggak ikhlas. Bahaya, bahaya. Jadi amal itu ya jangan dijadikan sandaran. Karena kalau kita malah menjadi pesimis menuju Allah, maka sebaliknya. Kita ini over optimis pada diri sendiri, akhirnya kita jadi sombong, kita kehilangan ikhlas. Merasa ahli amal, ahli ibadah, merasa pegang kunci surga akhirnya dia. Bahaya itu. Nah, makanya oleh beliau disodok dulu ini, di awal, kalimat awal. Supaya apa? Ini satu, iktimat pada amal itu begitu. Ada orang itu iktimat pada ilmu. Wah, ilmuku sudah, ini kitabku sudah, wah, 1 juta kitab saya baca semua. Penelitianku, risetku sudah begini. Itu namanya iktimat pada ilmu. Orang yang iktimat pada ilmu, ketika dia mengalami kebuntuan ilmiah, dia akan mudah frustasi. Dan sebaliknya, ketika dia mengandalkan ilmunya, dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, alias mengalami kesombongan intelektual. Itu kalau iktimat pada ilmu. Ada lagi orang iktimat pada karomah. Ini kitab ini cukup diginiin aja. Seluruh isinya hafal dia. Gitu ya. Kandungannya semuanya hafal. Dapat karomah dia. Tiba-tiba dia iktimat mengandalkan karomahnya tadi. Apa yang terjadi? Orang yang mengiktimat pada karomah, dia kehilangan wilayah. Malah dia akan kehilangan kewaliannya kalau dia wali. Wali kok iktimat pada karomah? Copot nanti. Ya. Karena apa? Sampai Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan al-karomatu haidul auliya. Karomah itu haidnya, kotorannya para wali. Kok bawa buru gitu. Para aulia ketika diberi karomah, astagfirullahaladzim, gitu loh malah. Aku tadi habis berbuat dosa apa ya kok karomahku dimunculkan oleh Allah. Oh no. Bukan kayak orang sekarang, ayo berburu ilmu karomah katanya. Wah. Akhirnya ketemu untuk genderuwo kabeh. Itu ya. Jadi iktimat billah. Iktimat billah, andalkan di hatinya Allah. Maka seluruh kecemasan masa depan akan sirna. Bahkan kecemasan di akhirat. Orang yang iktimat billah itu nggak cemas. Besok saya diseksa apa enggak ya di neraka? Nggak ada itu. Besok saya ditimbang gimana situasinya? Nggak ada itu. Besok di padang mahsyar gimana? Nggak ada itu orang yang iktimat billah. Kalau sampean ya masih iktimat bil amal, ngandalnya amal, akan mikir gitu, amalku masih sedikit ya Tuhan, ntar gimana? Stres duluan sekarang. Ya, iktimat billah, optimis, yakin, maka akan lahir husnudzon billah, baik sangka pada Allah. Ya. Harus dibongkar, dihapus seluruh suudzon kita kepada Allah. Sampai susah nih kenapa? Karena suudzon pada Allah lebih banyak. Terus mulai gampang, ya. Akan suudzon ning Gusti Allah wis mumet ndase. Husnudzon pada Allah.
merdeka, ya, merdeka hati Anda. Nah, ini pentingnya kita belajar bareng-bareng ulumut tasawuf. Makanya kita sampai ngambil jurusan ilmu tasawuf di Mahasantri ini, ya kita berharap semoga banyak ustadz-ustadz yang mengenal, mengerti ilmu tasawuf yang bisa berdakwah, kan gitu. Karena jumlah orang itu langka. Nah, kalau Anda mungkin punya ponaan, saudara bersemangat, oke, nggak apa-apa kuliah, biar ketahuan sekalian jurusannya. Ya. Jadi demikian ya, Bapak hadirin sekalian, saya mohon maaf atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama pondok pesantren ini, kepada Bapak dan Ibu sekalian kalau ada kesalahan yang atau menyinggung atau apapun lah, ya mohon dimaafkan semuanya. Demikian, mari kita tutup dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.